dia memerlukan lensa kontak karena ukuran kacamata, mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk asam kosmetik kan disayangkan karena juga bila pemakaian tidak tepat bisa mengakibatkan efek yang tidak kita harapkan. Jadi lensa kontak itu bisa berhubungan dengan mata kering karena lensa kontak itu kan sebenarnya melekat langsung terhadap permukaan mata, permukaan kornea. Padahal seharusnya kornea itu juga selalu terlembabkan atau terlindungi oleh air mata. Tapi dengan adanya lensa kontak itu menghambat air mata untuk menjaga kualitas permukaan kornea. Kemudian juga dengan adanya penggunaan lensa kontak yang lama juga ternyata membuat kornea menjadi kurang sensitif sehingga menjadi lebih jarang berkedip, akhirnya lebih mudah teriritasi seperti itu, dan juga bisa juga menyebabkan penurunan produksi atau peradangan pada permukaan mata, bisa seperti itu berkaitan dengan lensa kontak. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cara memilih lensa kontak yang baik? Pertama, tentu dari indikasinya. Jika memang indikasinya tidak untuk mengkoreksi kacamata, tentu kami tidak sarankan penggunaan seperti itu, kecuali kalau memang untuk membantu koreksi, atau kalau memang dibutuhkan untuk gaya hidup boleh, tapi tentu bukan untuk menjadi kebiasaan setiap hari menggunakan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk jenisnya. Jadi mungkin sekarang marak beredar penggunaan lensa kontak yang berwarna. Lensa kontak yang berwarna itu memiliki ketebalan yang lebih besar dibandingkan yang tidak berwarna, sehingga dia menghantarkan oksigen lebih sedikit daripada yang bening. Itu juga berdampak kurang baik pada kornea kita. Gitu. Jadi kalau bisa pilihlah yang tidak berwarna. Kemudian jenis juga ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang harian. Tentu semakin singkat akan semakin baik. Kenapa? Karena lensa kontak itu menempel dan pasti ada deposit, baik itu kotoran atau protein yang menempel. Bagaimanapun kita membersihkannya, apabila kita menyimpannya, memakai, disimpan, dipakai selama 6 bulan, itu pasti sangat banyak debris atau kotoran yang menempel. Itu juga akan mengganggu kesehatan permukaan mata. Seperti itu. Jadi semakin singkat durasinya akan semakin baik. Untuk pilihan yang harian itu juga bisa menjadi pilihan yang baik karena tidak perlu penyimpanan. Jadi sekali pakai dibuang tanpa perlu adanya deposit kotoran maupun protein, seperti itu. Kemudian untuk kalau tadi durasi lensa kontaknya, sekarang durasi pemakaiannya nih. Boleh nggak sih dipakai tiduran? Bangun pagi masih pakai sisa yang kemarin? Itu tentu tidak baik. Jadi durasi itu memang lagi-lagi tidak bisa dipatok. Pakainya cuma boleh berapa jam, tidak bisa seperti itu. Tetapi semakin singkat durasinya akan semakin baik. Bagi mereka yang setelah sekian jam matanya mulai terasa lelah, mulai sedikit merah, mulai perih, itu sudah merupakan tanda alami dari matanya, saya sudah lelah, lepaskanlah lensa kontaknya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tapi bukan berarti mata saya nggak kenapa-kenapa tuh udah pakai 12 jam, 14 jam, bukan berarti juga tidak dilepas. Jadi akan lebih baik bila memang diperlukan pada saat bekerja, pakailah persis sebelum bekerja, setelah bekerja segera lepaskan. Bila sudah di rumah tentu sudah tidak diperlukan lagi, ya istirahatkan matanya, kembali menggunakan kacamata.